Oh ya, Fares ini udah ada di 7 negara lain ya Yanita ya. Jadi sama Indonesia udah ada di 8 negara ya. Iya. Wah, luar biasa sekali. Banyak banget ya udah sampai ekspor ke banyak negara gitu. Ada nggak sih bahan pertimbangan dari Fares sendiri sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor ke satu negara gitu? Apa sih yang jadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor ke satu negara? Bayangkan Anda memperoleh 50 lebih tips public speaking. Bayangkan Anda mampu berbicara di depan umum dengan penuh percaya diri dan meyakinkan. Bayangkan Anda menjadi pemimpin yang sangat menginspirasi. Bayangkan Anda memperoleh peningkatan karir dan bisnis secara signifikan. Bayangkan Anda memperoleh peningkatan penghasilan berkali-kali lipat. Kuasai rahasia, cara, dan strateginya dalam training Public Speaking with Confidence. Khusus untuk Anda yang mendaftar sekarang akan mendapat special prize. Karena itu tunggu apa lagi, mari daftar sekarang juga. Halo everyone, kembali lagi dalam YouTube channel Tias Cipta. Apa kabar? Saya berharap teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Salam sukses, dahsyat, luar biasa untuk kita semua. Hari ini kita kedatangan special guest. Beliau adalah founder Fares, Yanita. Yanita, apa kabar? Hai Tias, hai semuanya. Aku kabarnya baik. Thank Kamu you ya gimana? Yanita, baik juga. Thank you ya kesediaannya untuk sharing sama teman-teman semua. Terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, thank you juga for the opportunity. Thank you udah ngundang aku. Thank you. Yanita boleh sharing ke kita-kita mengenai awal mulanya bisnis Fares seperti apa? Kenapa terinspirasi dengan produk rambut? Apa karena passion atau gimana? Oke, jadi pertamanya ini, Fares itu sebenarnya tuh karena dari permasalahanku sendiri dulu sih. Jadi awalnya tuh sebenarnya belum kepikiran buat dibikin bisnis, jadi memang waktu itu udah lumayan lama sih sebenarnya lagi dari zaman kuliah tuh aku sempet rambutnya rontok parah banget, karena aku tuh dulu sering banget di smoothing, rebonding gitu, rutin. Jadi rambutnya rontok parah sampai waktu ke salon tuh orang salon bilang, ini kok rambut kamu kayak mau botak gitu. Terus aku jadi baru ngeh gitu, kayak jadi worry, kayak hah serius nih mau botak gitu. Terus tuh kata orangnya, iya kamu lebih pilih rambut kamu berantakan atau rambut kamu botak gitu. Nah dari sana tuh aku langsung kayak ya nggak mau botak lah gitu. Terus aku cari-cari produk perawatan, aku cari hair tonic supaya mengurangi kerontokanku gitu kan, supaya nggak botak gitu. Cuman aku coba-coba berbagai macam hair tonic, udah dari yang paling murah, dari yang puluhan ribu harganya, sampai sempat cobain yang harga jutaan, itu juga nggak terlalu ngefek gimana gitu, belum bener-bener nemu yang cocok buat aku gitu. Dan akhirnya, mamaku kan memang bisa kayak cari-cari formulasi gitu, akhirnya dibuatlah hair tonic dan memang aku cocok gitu dengan hair tonicnya. Dan setelah beberapa tahun kemudian, ini juga baru kepikiran sih akhirnya dibuat bisnis, kenapa enggak coba dibikin brand aja, kalian dibikin bisnis, dan terciptalah brand Fares ini gitu. Makanya kenapa Fares ini produk pertamanya tuh hair tonic, dan kenapa kita hair care dulu, karena dari permasalahanku sendiri itu, karena aku bermasalah di rambut, dan ini memang jadi solusi banget buat aku, dan aku juga sempat share ke teman-temanku juga mereka pada cocok gitu. Jadi pikir, adalah why not kita mulai dari apa yang kita punya dan yang jadi solusi buat kita, siapa tahu bisa berguna buat orang lain juga gitu. Dan ya thanks God ini direspon dengan baik oleh masyarakat. Jadi akhirnya terbentuklah bisnis ini, brand Fares gitu. Luar biasa. Ya aku sendiri kan udah pakai Fares kan, dan aku ngerasa cocok banget sama Fares gitu. Rambutnya jadi lebih lebat gitu, jadi lebih tebal gitu. Thank you. Ya, thank you udah buat produk yang bagus. Sama-sama. Thank you juga. Seneng kalau bisa berguna buat orang-orang pada cocok juga. Seneng kayak dengernya kalau udah bilang, oh cocok pakai Fares. Ikut seneng. Iya, thank you ya Nita. Iya, Itu boleh sharing juga mengenai suka dukanya gitu, suka dukanya dalam memulai bisnis gitu. Terutama pada saat awal-awal ya, pasti kan memulai bisnis seperti yang kita tahu kan nggak mudah gitu ya, nggak kayak balikan telapak tangan gitu kan. Nah, apa sih suka dukanya gitu dalam memulai bisnis Fares ini? suka dukanya banyak banget sih. Bener kayak mulai bisnis tuh nggak gampang, dan sebenarnya aku pun juga udah pernah coba-coba beberapa kali sebelum Fares. Jadi ini Fares bukan yang pertama juga buat aku. Jadi memang apa ya, mungkin kalau bisa dibilang awalnya itu ya gak gampang sih. Kayak pertama aku harus cari tahu dulu mana nih bisnis yang kira-kira cocok dan bisa works gitu kan. Cuman mungkin kalau difokusin untuk ke Fares ini tuh lebih ke
sukanya adalah eh, thanks God masyarakat menerima produk kita kayak yang tadi aku bilang. Jadi kayak banyak orang-orang pakai Fares dan mereka bilang, oh ya memang produknya bisa membantu masalah mereka, produknya cocok di mereka, mereka suka dengan produknya. Itu seneng banget sih, itu ya ke apa ya istilahnya ya kesukaan kita gitu, kesenangan kita tersendiri karena bisa membantu orang menemukan solusi buat permasalahannya mereka gitu. Jadi ya apa ya, rasanya tuh ya nggak sia-sialah kayak bangun bisnis dengan ya pastinya nggak gampang, banyak struggle juga, tapi kalau bisa membantu orang tuh jadi seneng gitu. Terus kalau untuk dukanya itu pasti banyak masalah ya kalau bangun bisnis macem-macem, terutama kan di internal yang mungkin kalau orang lihat dari luar tuh kelihatannya kayak enak, kayaknya fine-fine aja, kayaknya happy, tapi sebenarnya banyak struggle yang iya, mostly kebanyakan sih lebih ke internal, kayak misalnya yang utama komunikasi, misalnya yang paling simple, kelihatannya simple tapi tuh sangat apa ya, komunikasi tuh istilahnya ya penting banget gitu, karena kalau misalnya lagi ada miskom tuh udah segalanya tuh jalannya jadi lebih susah, lebih ribet gitu. Jadi penting banget untuk masalah komunikasi, teamwork gitu. Jadi ya dukanya mungkin lebih ke itu ya, kayak struggle internal, masalah komunikasi, teamwork, mungkin masalah-masalah operasional gitu. Kira-kira kayak Kita gitu. boleh sharing ke teman-teman semua mengenai strategi-strategi apa yang Fares lakukan gitu buat bangun brand awareness gitu, supaya makin banyak orang yang tahu Fares, terutama pada saat awal-awal merintis bisnis, apa sih strategi-strategi yang Fares lakukan gitu ya, supaya untuk bisa build brand awareness itu. Oke, kalau untuk Fares, aku sebenarnya mulai Fares ini kan dengan istilahnya modalnya rada minim ya. Mungkin beda dengan brand-brand lain yang mereka udah ada modal yang cukup besar atau mungkin udah ya pokoknya ada mungkin misalnya dibilang dari segi experience pun aku juga termasuk yang kayak pas-pasan lah, bukan yang kayak ada experience bisnis yang gimana banget gitu. Jadi aku memang apa ya istilahnya kayak memaksimalkan dari apa yang aku punya, apa yang aku tahu. Jadi waktu itu tuh brand awareness-nya tuh lebih ke aku sendiri, share sendiri gitu. Misalnya kayak, kan kalau awal bangun IG kan Instagram-nya masih ya belum ada follower gitu-gitu kan, waras juga awalnya. Jadi aku share ke teman-teman gitu. Awareness-nya dimulai dari hal yang simple gitu sih. Jadi share ke teman-teman, share ke keluarga. Terus aku bener-bener apa ya istilahnya Fares tuh kayak melekat di aku banget. Mungkin ya kalau kamu tahu follow IG ku tuh aku selalu share juga soal Fares gitu. Jadi lama-lama orang sekitarku juga tahu. Terus dari sisi Faresnya sendiri pun aku bangun konten juga di IG-nya Fares supaya menarik. Jadi ketika orang lihat IG-nya Fares juga mereka tuh mau tahu lebih lanjut gitu. Karena Instagram kan penting banget ya, kalau konten kita kurang menarik orang juga gimana mau tahu lebih lanjut. Jadi aku bangun konten dulu secara organik di Instagram, terus juga cari influencer, endorse influencer gitu, cari orang-orang yang kira-kira ini sesuai dengan brandnya Fares gitu. Jadi aku suruh mereka coba dan aku cari orang-orang yang memang punya masalah dengan kerontokan rambut juga gitu. Jadi supaya lebih relate ya, dan mereka benar-benar cobanya tuh jujur dengan review yang jujur gitu, honest review. Jadi awal-awal aku memang banyak endorse influencer yang aku minta review jujur mereka gitu, karena kan zaman sekarang banyak yang misalnya kayak orang nggak percaya, misalnya kayak ini endorse bener nggak, misalnya apa karena di endorse nih, tapi misalnya istilahnya jadi kayak dibagus-bagusin padahal belum tentu sebegitunya, misalnya kayak gitu. Kalau aku waktu itu menekankan di honest review sih di awal-awal, jadi bener-bener aku minta mereka kalau perlu bahkan kasih foto before after atau kayak kasih tunjuk nih hasilnya apa, jadi orang lihat gitu, bukan cuma sekedar ngomong doang, bagus-bagusin doang, tapi memang beberapa ada buktinya, ada hasilnya gitu, dan mereka benar-benar happy gitu. Jadi influencernya sendiri bukan hanya karena di endorse, tapi mereka benar dengan happy sendiri, mereka share bahkan ke keluarga dan teman-teman mereka, bukan cuma ke follower, bahkan mereka juga jadi loyal customer Fares karena mereka senang sama produknya. Jadi kira-kira berawal dari situ sih brand awareness-nya, makin lama makin banyak didengar orang. Ya aku mulai dari hal yang organik itu, dari organik dulu, terus dari seberapa trusted review kita, karena semakin kita dipercaya sama orang, mereka akan mempromosikan dengan senang hati gitu. Jadi kita nggak perlu keluar terlalu banyak uang untuk marketingin promosi heboh-hebohan, orang udah bisa mau promosi sendiri karena mereka memang happy sama produknya gitu. Jadi dari sana makin berkembang.
gitu Wah, luar sih. biasa sekali, luar biasa. Yanita juga boleh sharing ke kita semua, ke teman-teman semua mengenai strategi-strategi apa yang Fares ambil, terutama di era pandemi sekarang ini, gitu. Dimana kita tahu semuanya nggak mudah gitu ya. Terus apa yang Fares lakukan strategi-strateginya di era pandemi sekarang ini? Oke, jadi kalau untuk strategi di era pandemi, karena sebenarnya Fares pun dimulainya tuh beberapa bulan sebelum pandemi juga kebetulan. Oh, Jadi wow. iya, jadi kita waktu itu mulainya ya eh, sebenarnya pertengahan 2019 mulai bangun di IG, tapi kan kayak awal-awal kan masih sepi banget gitu. Terus baru mulai jalan tuh kayak udah mau deket akhir 2019, which is kan COVID kan awal 2020 ya. Ya. Jadi pas Fares mulai jalan, ya memang kita karena start small, start from basic, jadi kita memang dari online dulu gitu. Memang jadi dari awal tuh kita online, mungkin itu poin plusnya kita ya. Di saat pandemi kan memang orang nggak bisa keluar, ya kita memang online juga gitu. Jadi kita nggak terlalu berasa efek gimana, karena memang kita dimulainya dari online, dan selama pandemi pun kan memang cuma bisa online. Ya udah kita tinggal lanjutin aja, dan malah jadi kita lebih mengembangkan, kita bisa lebih fokus gitu, karena selama pandemi kan kita nggak keluar-keluar. Aku berfokusin kayak pikirin Fares, gedein Fares. Kalau dulu sebelum pandemi kan malah mungkin banyak distraction, ngurusin inilah, keluarlah, inilah, apalah gitu, malah lebih banyak distraction. Nah, jadi during pandemic malah kelebihannya aku malah jadi lebih fokus. Jadi yang dari akhir 2019 Fares mulai berkembang, begitu awal 2020 pandemic, aku makin ngembangin dari sisi online-nya, terus udah gitu, ya udah kayak fokus aja kembangin dari sisi online-nya, terus dari sana begitu udah brand awareness-nya udah makin meningkat, orang-orang makin kenal, dengan sendirinya banyak yang approach buat kerjasama bareng, terus banyak ditawarin akhirnya ke offline juga, bukan ke online gitu. Dan karena orang-orang udah behavior-nya terbentuk secara online sekarang, jadi kayak mau meeting juga tinggal online, jadi malah lebih gampang, dan malah bisa nge-reach-nya tuh lebih broad gitu, bisa misalnya keluar kota, keluar negeri, malah lebih gampang karena semuanya tinggal online meeting. Kalau dulu kan mungkin orang kayak harus ketemu offline, malah lebih susah kan. Misal kayak mau ketemu orang di luar kota atau di luar negeri, malah lebih susah kan, harus meeting. Kalau sekarang ya udah kita nggak apa-apa, tinggal online meeting, bahkan keluar negeri pun ya tinggal online meeting aja, jadi malah lebih gampang dan lebih cepat. Gitu sih, Oke, kira-kira. kalau Fares kan berarti ada online juga ada offline juga ya. Kalau untuk online sama offline ada di mana aja? Kalau untuk online kita ada website sendiri, fares.co.id, seperti yang di background ini. Terus ada Instagramnya juga, Fares Official ini. Di situ tuh ada keterangan semua marketplace yang kita ada, reseller. Jadi kita di marketplace tuh udah hampir semua marketplace di Indonesia kita ada. Tokopedia, Shopee, JDID, Blibli, Lazada, kayak di semua marketplace kita ada official store-nya. Terus kalau untuk di offline-nya kita tuh ada di K Collection, di KKV, di Sociola, di Beauty Hall yang terbaru. Jadi mereka tuh ada toko-toko di mall-mall gitu di berbagai kota di Indonesia. Ya jadi kalau kalian misalnya lagi ke mall, ada Sociola, KKV, Beauty Hall, K Collection, itu ada Fares juga gitu. Kalau Sama ada beberapa toko-toko kosmetik juga, itu untuk detail lengkapnya kita taruh di Instagram kita, Fares Official. wah, luar biasa sekali. Kalau untuk yang offline-nya itu berarti sewa per tahun gitu ya, Yanita? Enggak sih, kita kerjasama. Jadi memang karena sekarang kan eranya kolaborasi ya, makanya itu tadi aku bilang kelebihannya pandemik juga. Jadi memang malah justru juga zaman sekarang eranya kolaborasi, mereka ngajak kerjasama, apa ya, istilahnya kayak semacam konsinyasi gitulah gitu. Jadi nggak perlu sewa gimana, ya collab aja, kita titip jual di mereka, mereka juga jualin, saling support gitu. Jadi collab, saling support. Kalau Fares ini sejauh ini maklon kan ya berarti ya? Kenapa? Kalau Fares maklon kan ya berarti, atau Iya. pabrik sendiri? Iya. Oh, kalau maklon itu minimum ordernya berapa piece gitu ya, Nita? Nah, itu tergantung dari pabriknya, karena kan tiap pabrik maklon ada beda-beda syarat. Ada yang Kalau waktu $10.000. Fares minimum ordernya berapa? Apakah 1.000 atau 100 juga bisa gitu, atau 500 atau gimana? Biasanya itu kan makin dikit makin mahal. Mereka MOQ-nya kalau itu kita 1.000 sampai 3.000 sih. Jadi memang tergantung pabriknya, ada yang minimalnya harus 10.000, ada yang 5.000, ada yang bisa 3.000 gitu. Tapi ya memang kelemahannya makin dikit lebih mahal. Kisaran modal awalnya gitu, kisaran modal awalnya waktu awal banget itu kurang lebihnya tuh berapa untuk Fares ini?
berapa ya? Waktu itu kita bareng-bareng sih, jadi I'm not too sure totalnya karena maksudnya bukan aku yang ngeluarin semua modalnya sendiri gitu kan ya, aku bareng juga sama orang tua gitu. Tapi yang pasti sih kita memang modalnya nggak sebesar yang lain-lain sih. Maksudnya ini kalau dilihat dari luarnya doang ya, aku nggak tahu sih dalam-dalamnya kan kita juga nggak tahu modalnya orang berapa. Tapi kalau kamu lihat kan sekarang kalau orang bikin brand tuh biasanya bisa bikin campaign heboh-hebohan, bisa kayak langsung boom 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 kayak di mana-mana influencer banyak banget gitu kan. Itu kan dari marketingnya sendiri heboh banget. Mungkin karena aku lebih banyak in charge di marketing, aku kasih tahu aja ya. Karena aku kebetulan lebih banyak in charge juga di marketingnya. Kalau untuk modal search sih, I'm not too sure kayak karena ada banyak bukan aku sendiri gitu. Jadi kalau untuk marketing itu aku sangat minim waktu itu, makanya kenapa pas awal pun aku bilang aku organik, aku share-share aja sendiri, karena modal marketingnya tuh 10% dari omset gitu. Waktu itu dikasih jatahnya 10% dari omset, which is kalau baru mulai, omset aja belum tentu ada lah ya, istilahnya kayak kalau bisnis kan baru mulai, bisa jadi misalnya omset, ya kalau baru banget nih, gitu. Omset kan belum ada gitu, makanya aku awal-awal belum bisa marketing yang gimana-gimana, terus begitu omset makin bertambah, ya udah kayak sebisanya, waktu itu masih minim sih, masih kecil gitu, makanya berusaha dari yang minim dulu, bukan yang kayak orang-orang mungkin ada yang bakar duit, atau ada yang pokoknya harus boom dulu lah gitu, heboh dulu di awal gitu, aku bukan pakai cara yang kayak gitu. Oh ya, Fares ini udah ada di 7 negara lain ya Yanita ya, jadi sama Indonesia udah ada di 8 negara ya? Iya. Wah, luar biasa sekali. Banyak banget ya, udah sampai ekspor ke banyak negara gitu. Ada nggak sih bahan pertimbangan dari Fares sendiri sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor ke satu negara gitu? Apa sih yang jadi bahan pertimbangan sebelum memutuskan untuk melakukan ekspor ke satu negara? Oke, jadi sebenarnya ini kita ada di 7 negara lain itu sebenarnya dengan bantuan Shopee international platform juga sih, Shopee Export gitu. Jadi thanks to Shopee, mereka menyediakan platform untuk kita bisa, maksudnya penjual di Indonesia bisa berjualan di luar negeri juga. Jadi itu sangat mempermudah kita sih. So far kalau sekarang ini mereka semua yang take care gitu. Jadi Shopee yang urus, kita cuma tinggal kirim ke Shopee aja. Kita maksudnya kayak lebih gampang lah gitu. Kita kayak tahu beres, Shopee yang ngurus. Jadi so far sih Fares lebih ke situ sih. Sempat ada reseller di Singapura, waktu itu ada yang tertarik jual Fares di Singapura. Kita juga open sih, ya kita open aja, why not gitu. Cuman memang karena waktu itu masih ada terkendala. Ya mungkin kalau beda negara masih agak ada kendalanya ya. Jadi untuk reseller tuh kita belum kembangin lagi. Tapi ya sekarang kita lebih ke itu sih, kerja sama Shopee. Nanti baru kita pikirin lagi kalau misalnya memang demand-nya udah semakin banyak di negara-negara lain, mungkin baru kita bakal lebih fokusin buka sendiri gitu. Jadi kalau sekarang ini masih lebih ke lewat Shopee sih. Kalau dari 7 negara itu yang udah diekspor ke 7 negara, top 3 penjualannya dari negara mana aja? Yang paling deket sih ya tetangga, Malaysia, Singapura itu ya. Itu yang paling biasanya kan negara tetangga kita tuh yang paling kesukaannya juga mirip. Iya, pasti awalnya juga dari negara tetangga dulu ya, dari Malaysia, Singapura, baru ke yang lain-lain gitu ya. Iya, benar. Kalau yang lain-lain kan mungkin masih lebih jauh ya, masih lebih rada susah gitu. Jadi lebih gampang tuh yang dekat-dekat dulu sih, negara tetangga sendiri. Australia juga. Ya, Dita boleh sharing ke kita mengenai competitive advantage gitu, kelebihan-kelebihan dari Fares ini gitu, kelebihan-kelebihannya, perbedaannya Fares apa aja? Oke, jadi untuk kelebihannya Fares sendiri, karena sekarang kan udah banyak banget hair tonic di mana-mana, dan aku tuh tipe orangnya aku simple, nggak mau ribet. Jadi kan kadang ada hair tonic yang kayak harus dituang-tuang, ngocor-ngocor kemana-mana, atau kayak harus pakainya tuh ribet, kayak sehari harus 2 kali, harus gini, harus gitu, caranya kayak ribet banget. Nah, aku pikir kayak, aku pengen yang simple, apalagi zaman sekarang itu orang maunya serba cepat, serba simple, jadi kita bikin bentuknya tuh spray, dan botolnya juga nggak gede-gede, gampang dibawa kemana-mana, nih kan kecil kan, jadi kayak gampang banget dibawa kemana-mana, terus tinggal di spray doang, cepet kering juga, tinggal dipijet doang, terus nggak bikin lepek. Jadi kelebihannya itu, kita buat Fares tuh berbahan concentrate, semacam serum, jadi hair tonic concentrate, kan jarang ya, biasa banyak kan masih hair tonic biasa, ini kita hair tonic concentrate, cukup dipakai lebih sedikit, tapi efeknya lebih maksimal, terus juga
gampang juga dipakainya, terus nggak bikin lepek, terus wanginya juga enak gitu. Jadi kan kebanyakan orang mengeluhnya kayak, aduh wanginya nggak enak, misal bau-bau herbal apa nggak enak, atau bikin lepek nih, jadi males pakainya, terus misalnya berat, dibawanya susah, terus begitu dituang, rambut malah jadi basah, bocor-bocor gitu. Kalau ini simple banget pakainya, jadi kelebihannya itu sih. Bener sih, pas pakai juga ngerasanya enak gitu, wangi gitu kan, terus wangi, terus gampang disemprot-semprot doang gitu. Jadi Iya, gampang jadi orang lebih perginya happy juga. jadi praktis gitu kan, bisa dibawa kemana-mana juga gitu. Kalau misalnya kelupaan ya udah tinggal semprot juga bisa gitu. Iya benar, jadi lebih gampang ya. Terus orang juga pakai lebih happy kan. Kalau nggak kan kadang kita kalau males, pakainya jadi males kan udah Ya, jadi jadi males gak gitu. dipakai ntar adanya. Iya, iya. Kita juga boleh sharing ke para pendengar semua mengenai target Fares gitu untuk kedepannya, targetnya, rencana-rencana kedepannya apa aja. Oke, jadi untuk target kedepannya kita pastinya mau mengembangkan produk kita jadi semakin banyak lagi, karena kan sekarang ini baru satu nih hair tonic, tapi kita bakal mengembangkan produk-produk lainnya juga untuk merawat rambut lebih maksimal lagi secara lengkap, dan juga untuk perawatan diri secara keseluruhan. Jadi lebih lengkap lagi gitu, karena kan Fares sendiri pun kita punya visi untuk kita mau raise awareness untuk orang-orang tuh, maksudnya bukan cuma wanita aja ya, karena kan Fares juga bisa buat laki-laki. Jadi supaya semakin pede lah ya kalau sama laki-laki, supaya lebih confident. Kalau istilahnya cewek kan beauty inside out. Jadi kita mau raise awareness bahwa kecantikan tuh bukan hanya dari luar aja, tapi justru dari dalam keluar. Makanya kenapa produk-produk kita itu produknya perawatan tubuh dari dalam. Maksudnya kan kalau kayak hair tonic ini kan misalnya ke akar, itu kan nggak kelihatan ya, tapi kan jadi sehat nih rambutnya, jadi keluarnya tuh sehat. Jadi bukan, misalnya kita bukan produk yang dari luarnya kelihatan, misalnya kayak make up gitu, karena kita mau raise awareness itu sih, supaya orang semakin pede dengan dirinya sendiri gitu. Dan itu keluarnya tuh, itu tuh keluarnya dari dalam, dimunculkannya dari dalam keluar gitu. Jadi pengen target kedepannya pengen lebih mengembangkan awareness itu juga ke orang-orang, supaya orang lebih pede dengan dirinya sendiri. Wah, luar biasa banget. Memang sih kita harus percaya diri ya dengan diri kita sendiri ya. Kalau kita aja nggak percaya sama diri kita, gimana orang bisa percaya sama kita gitu ya. Luar biasa sekali sih, Fares. Yanita juga bisa sharing ke teman-teman semua mengenai kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan sama pebisnis pemula tuh apa aja sih gitu. Oke, jadi kalau untuk kesalahan-kesalahan, sebenarnya mungkin tergantung dari masing-masing orang juga ya, karena kan tiap orang punya pengalaman dan kesalahannya masing-masing. Mungkin kalau aku share dari sisi aku, untuk bisnis awal-awal tuh untuk pemula, paling penting banget itu kita harus tentuin tujuan kita dulu. What is our purpose behind this gitu, kayak kenapa kita mau bikin bisnis gitu, why gitu. Maksudnya kita harus pikirin benar-benar, karena aku maksudnya bukan cuma dari pengalamanku aja, aku sering kayak misalnya lagi sharing-sharing sama teman-teman nih yang lagi mau nyoba bisnis atau yang udah bisnis gitu. Kebanyakan tuh kan apalagi kita dulu tuh waktu di umur-umur yang lebih muda mikirnya kayak aduh kayaknya bisnis enak nih, waktunya fleksibel, terus kayak uangnya lebih banyak, lalu mikirnya gitu kan, dibanding kerja kayaknya lebih dapat banyak uang deh bisnis, bisa fleksibel juga waktunya gitu-gitu. Banyak kan dulu mikirnya kayak gitu, termasuk aku gitu. Tapi soalnya berkali-kali lipat ya, capek. Iya, mikir kayak aduh bisnis enak nih, dapat duitnya banyak gitu kan, dulu mikirnya gitu, kayak aduh gue mau kerja mau masuk mau enggak bebas, kalau di kantor kan terpatok 9 to 5 gitu kan mikirnya gitu kan, termasuk aku juga mikirnya gitu sih gitu. Nah makanya sering berjalannya waktu, aku ngejalanin, dan juga kayak banyak dengar sharing-sharing teman juga, ternyata nggak segampang dan semudah itu, nggak sesimpel itu gitu. Dan bahkan yang kita pikirin kayak dapat uang lebih banyak, waktunya lebih fleksibel, itu tuh juga belum tentu bener loh. Bahkan kalau awal-awal tuh yang ada uang bisa jadi habis, uang bisa jadi minus, terus habis itu waktu yang ada juga bukannya malah banyak waktu, malah kurang waktu. Saya gimana ya kan kalau iya kan kalau bikin bisnis tuh bahkan ya malah kita bisa jadi kalau lagi setengah mati banget ngebangun di awal tuh kayak 24 bukan 24/7 juga sih, cuman maksudnya kayak setiap hari. Iya, bisa jadi kayak bahkan weekend kita tuh hilang. Misalnya kayak tadi aku pun habis live nih. Iya. Misalnya kayak bisa jadi misalnya kan ada hal-hal tertentu yang mungkin kita harus cover atau kita harus tanggung jawab kan, namanya bisnis kita yang bangun. Beda sama kalau kita kerja kan mungkin udah ada waktu yang tersendiri, misalnya hari kerja Senin sampai Jumat. Mungkin kalau lembur lah gitu kan. Tapi lebih kayak case by case lah gitu. Pokoknya udah lebih tertata, teratur rapi lah kalau kerja, lebih stabil gitu.
Kalau bisnis tuh kan kayak ada banyak tiba-tiba hal-hal mendadak yang kita nggak bisa kontrol, force major gitu, kayak banyak banget lah hal-hal yang kita nggak kepikiran, itu justru malah lebih menyita waktu dan uang sebenarnya gitu. Jadi biasa tuh orang-orang kalau yang nggak benar-benar kuat tujuannya dan mungkin cuma mau coba-coba atau kayak ya ikut-ikutan atau kesannya kayaknya enak nih gitu, itu bisa jadi malah kaget dan banyakan putus tengah jalan atau balik, jadi balik ya udahlah mendingan kerja aja lah gitu. Itu kalau dari pengalamanku yang maksudnya kayak dengar-dengar sharing teman-teman juga gitu. Makanya dulu pun pas aku mulai bisnis juga kayak misalnya lagi ngadepin masalah nih, tapi kan aku udah tahu sih purpose-ku apa, makanya aku tetap yakin emang aku jalannya tuh di sini, bukan kerja gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman bilang kayak nggak mau kerja lagi, enggak, karena aku udah tahu tujuanku gitu. Kalau misalnya ada teman yang masih exploring, dia tuh malah kayak, oh iya kayaknya aku bukan entrepreneur deh, kayaknya aku orang kerja, udah deh aku balik kerja lagi, akhirnya nyerah gitu, karena baru tahu ternyata bisnis tuh nggak segampang itu. Jadi iya, jadi mungkin sharing juga nih buat teman-teman yang masih considering bisnis atau gimana, atau mungkin masih awal-awal mulai bisnis, ya cari dulu tujuannya harus kuat, purpose-nya apa, why you choose to be entrepreneur, gitu. Jangan cuman karena ikut-ikutan atau kesannya enak, karena nanti kalau pas kamu udah intuit benar-benar terjun masuk ke dalam, banyakan malah yang nggak enaknya sih daripada kerja. Jadi dilihat kita diri sendiri juga, maksudnya kita exploring ourselves juga, apakah kamu tipenya yang stabil, maksudnya yang sukanya yang aman-aman aja deh gitu. Kalau sukanya yang aman-aman aja malah lebih enak kerja, karena kan kerja udah jelas nih, income-nya juga jelas, semuanya jelas. So, kalau bisnis tuh bisa jadi banyak hal, cari tujuannya yang benar gitu. Yanita juga boleh sharing ke kita mengenai tokoh-tokoh atau orang-orang yang menginspirasi Yanita siapa aja gitu, dan kenapa sih mereka itu menginspirasi? Oke, kalau tokoh-tokoh, aku sebenarnya nggak ada yang specifically suka dengan tokoh-tokoh siapa tertentu gitu. Sebenarnya aku secara spesifik sih nggak ada, karena aku biasanya memang suka belajar dari berbagai orang-orang dan dari kehidupannya mereka, dari kisah kehidupannya mereka. Gimana kayak lagi sharing-sharing kayak gini, aku tuh suka belajar kayak apa ya kelebihannya dia, kelemahannya dia, apa proses yang dia jalani gitu. Misalnya kalau dari tokoh-tokoh yang terkenal mungkin kan mereka suka sharing nih, kita bisa pelajari gitu. Dan bahkan dari teman-teman sendiri, dari keluarga, dari lingkungan sekitar kita, itu lebih real example for me gitu. Jadi aku malah lebih belajar dari orang-orang yang aku kenal lebih dekat, karena kalau itu kan lebih real and practicable juga buat dilakuin. Terus kalau untuk orang-orang yang istilahnya yang tokoh-tokoh yang kayak lebih jauh gitu, misalnya public figure, orang-orang terkenal, itu ya lebih ke dipelajarin dari kelebihan mereka, dan apa misalnya mereka share tentang kesalahan atau kelemahan mereka untuk kita nggak ikutin gitu kan. Mungkin kan kalau tokoh-tokoh yang public figure kita gitu kan kita nggak benar-benar kenal mereka dan mungkin belum tentu kisah mereka relate sama kita, mungkin bisa jadi terlalu jauh kan. Misal contoh kayak Mark Zuckerberg, itu kan kayaknya jauh banget tuh gitu kan. Jadi aku biasa kayak lebih, tapi dia tuh modelnya orangnya misalnya persistence, misalnya dia rajin banget, dia hardworking gitu, ya udah aku pelajarin itunya, aku terapin itunya. Tapi kalau untuk lebih yang practicable, aku malah lebih suka belajar dari orang-orang sekitarku sih. Misalnya aku inspired by misalnya my family, my parents, my friends, my cousin, misalnya kayak, dia hebat ya bisa kayak gini-gini. Jadi aku lebih ke ngambil apa ya istilahnya, sifat-sifat atau apa sih kelebihan kelemahan mereka yang memang sudah mereka buktikan benar gitu dan memang apa ya memang applicable gitu, dibanding kayak aku mengidolakan satu sosok tertentu yang misalnya lumayan jauh dan belum tentu applicable for me. Kalau aku kayak gitu sih. Oke, ya. Kalau Yanita mungkin ada buku-buku favorit gitu atau buku-buku yang berkesan gitu, buku-buku apa aja? Aku bukan tipe orang yang suka baca buku. Oh, oke. Berarti lebih sering kalau belajar lebih kayak dari YouTube gitu ya mungkin? Aku itu kalau belajar malah lebih banyak dari ngobrol. Oh, oke. Kayak lucu ya. Ada Jadi kayak tiga tipe orang kan, ada yang visual, ada yang auditori, ada yang kinestetik. Nah, kalau Yanita dapatnya apa tuh? Visual atau auditori atau kinestetik? aku visual. Oh, Visual, terus kedua baru auditori. Cuman memang kalau in terms of belajar, aku bukan tipe orang yang suka baca sih, mungkin lebih ke nonton ya, nonton atau
aku lebih suka, aku karena people person, aku tipenya lebih people person, dan aku juga kuatnya di apa istilahnya kayak kalau kamu pernah denger genius test tuh aku deal maker tipenya. Jadi memang kayak tipe orang yang suka bernegosiasi sama orang, tipe orang yang suka ngobrol, suka jalin hubungan sama orang. Jadi ya dari sana kelebihanku untuk di bisnis juga ya terasa di bagian itu. Dan kalau untuk secara pribadi pun, misalnya aku mau belajar pun, aku ngobrol-ngobrol sama orang tuh bisa lebih inspiring for me, and kayak aku bisa lebih belajar dengan ngobrol sama dia dibanding aku harus baca buku atau nonton gitu. Oke. Aku Karena suka udah gitu. kenal langsung ya sama orangnya ya, jadi lebih berasa gitu, jadi lebih terinspirasi gitu ya. Iya, jadi langsung sama orangnya. Kalau bisa kenal kan bahkan lebih bagus. Jadi kita benar-benar bisa tahu yang jadi lebih deket, misalnya istilahnya lebih real gitu kan. Atau kalau misalnya nggak kenal sama orangnya, ya misalnya ikut seminar atau ikut workshop, webinar, jadi tahu dia sharing gini, terus aku pelajarin dari apa yang dia sharingin. Gitu Ya, sih. sebelum kita akhiri, Anita mungkin ada quotes atau saran-saran untuk para pendengar semua. Kalau untuk quotes dari aku itu, aku selalu memegang ini apa, do your best and let God do the rest. Jadi aku percaya kalau kita udah melakukan yang terbaik dan kita selalu mengandalkan Tuhan, itu pasti hasilnya akan juga jadi baik gitu. Jadi ya always do your best and let God do the rest gitu. Terus mungkin kalau saran-saran, ini mungkin sarannya buat yang mau mulai bisnis atau gimana nih maksudnya? Ya, buat teman-teman yang lagi mau mulai bisnis atau yang udah bisnis cuman masih bingung gitu. Mungkin ada saran-saran buat teman-teman semua. Oke. Sarannya untuk yang mungkin baru mulai bisnis atau mungkin lagi mungkin masih bingung soal bisnis, yang kayak tadi aku bilang sih, kalian tentuin tujuan kalian sebenarnya tuh apa, dan jangan lupa untuk explore diri kalian sendiri dulu, karena bisnis itu tergantung dari ownernya juga gitu. Maksudnya seberapa besar bisnis itu bisa berkembang tergantung dari ownernya. Jadi kalau kalian misalnya masih bingung atau masih kurang exploring yourself, itu kan nanti bisnis kalian juga bisa jadi goyang, atau kayak bisnis kalian bisa jadi stuck, atau bahkan nggak berkembang gitu. Jadi penting banget untuk kita mengenali diri kita sendiri dulu, jadi kita bisa tahu juga bisnis kita tuh mau dibawa kemana gitu. Jadi semuanya tuh ada di tangan kita, yang the owner or the founder of the business gitu. Dan ya kita harus punya tujuan yang kuat juga, supaya nanti ketika bisnisnya lagi ngalamin masalah nggak gampang goyang gitu. Karena nantinya pasti bisnis kan banyak banget masalah. Kalau misalnya kita sendiri sebagai founder nggak kuat, atau kita mungkin belum terlalu ngerti tentang diri kita sendiri, apalagi bisnis gitu kan, jadi nanti bisnisnya bisa lebih gampang goyang gitu sih. Jadi ya explore yourself, know yourself well, terus juga ya determine your purpose for the business gitu, tujuannya harus jelas. Gitu. Ya, luar biasa sekali. Thank you so much, Yanita. Dan buat teman-teman yang belum follow ya Instagram Fares Official ya, Fares Official. Thank you so much ya Yanita, sangat bermanfaat sekali, sangat berguna, sangat bermanfaat untuk para pendengar semua, untuk kita semua sangat bermanfaat. Terima kasih banyak. Sukses terus buat kita. Thank you juga Tias. Thank you juga Tias. Ya, sehat selalu dan happy selalu, dan juga buat teman-teman yang belum subscribe juga subscribe YouTube channel ini, dan see you next time. See you.